Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk adik-adik yang mau memimpin kita dalam doa, dipersilakan. Teman-teman serta ibu, mari kita berdoa. Jadi izinkan saya berdoa menurut ajaran agama Katolik. Dalam bawah Salam Maria, berahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu mati. Amin. Terima kasih untuk adik Irin yang sudah memimpin kita dalam doa. Ya adik-adik, apa kabar semua? Baik Ibu. Oke adik-adik, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua Ibu. Nah adik-adik, hari ini kita belajar tentang kalor dan perubahannya. Oke adik-adik, sekarang Ibu akan bertanya. Pernahkah adik-adik membuat minuman teh hangat? Pernah Ibu. Mengapa minuman teh tersebut bisa hangat? Karena menggunakan air panas Ibu. Baik adik-adik. Dan yang ketiga, mengapa ujung sendok yang dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air panas terasa panas? Karena sendok terbuat dari logam. Makanya kalau ditekankan air panas, dia ikut panas Ibu. Baik adik-adik yang sudah menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik adik-adik, kita lanjut dengan materinya. Materinya kalor dan perubahannya. Yang pertama, pengertian kalor. Kalor adalah suatu bentuk energi yang secara alami dapat berpindah dari benda yang suhunya tinggi menuju suhu yang lebih rendah. Kalor juga dapat berpindah dari suhu rendah ke suhu yang lebih tinggi jika dibantu dengan alat, yaitu mesin pendingin. Yang kedua, kalor dapat mengubah suhu benda. Semua benda dapat melepas dan menerima kalor. Benda-benda yang bersuhu lebih tinggi dari lingkungannya akan cenderung melepaskan kalor. Demikian juga sebaliknya, benda-benda yang bersuhu lebih rendah dari lingkungannya akan cenderung menerima kalor untuk menstabilkan kondisi dengan lingkungan sekitarnya. Suhu zat akan berubah ketika zat tersebut melepas atau menerima kalor. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa kalor dapat mengubah suhu suatu benda. Dalam menaikkan atau menurunkan suhu suatu benda, jumlah atau banyaknya kalor yang diperlukan bergantung pada yang pertama massa benda, yang kedua jenis benda, dan yang ketiga perubahan suhu. Oleh karena itu, besarnya kalor yang diperlukan suatu benda sebanding dengan kenaikan suhu. Hubungan ini secara matematis dapat ditulis sebagai berikut. I sama dengan M kali C kali delta T, di mana I adalah banyaknya kalor yang diserap atau dilepaskan, M massa zat, C kalor jenis zat, dan delta T perubahan suhu. Kemampuan untuk menyerap kalor ditentukan oleh sifat dari suatu zat dinamakan kalor jenis. Jadi kalor jenis suatu zat adalah banyaknya kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kg zat sebesar 10 derajat Celcius. Sedangkan kapasitas kalor adalah banyaknya kalor yang diperlukan oleh suatu benda sehingga suhu naik 10 derajat Celcius. Secara matematis kapasitas kalor dapat dituliskan C sama dengan M kali C, karena Q sama dengan M kali C kali delta T, maka kali T, maka Q sama dengan C kali T, di mana Q kalor yang diperlukan atau dilepaskan, C kapasitas kalor benda, dan T kenaikan suhu. Yang berikut kalor dapat mengubah wujud zat.
Suatu zat apabila diberi kalor terus-menerus dan mencapai suhu maksimum, maka zat akan mengalami perubahan wujud. Peristiwa ini juga berlaku jika suatu zat melepaskan kalor terus-menerus dan mencapai suhu minimum. Oleh karena itu, selain kalor dapat digunakan untuk mengubah suhu zat, juga dapat digunakan untuk mengubah wujud zat. Yang berikut, kalau dalam mengubah wujud zat dibagi menjadi 3. Yang pertama, menguap. Menguap yaitu perubahan wujud dari zat ke cair, dari cair ke gas, karena molekul zat cair bergerak meninggalkan permukaan zat cairnya. Pada waktu menguap zat cair memerlukan kalor yang diberikan pada zat cair akan mempercepat gerak molekul-molekulnya, sehingga banyak molekul zat cair yang meninggalkan zat cair itu menjadi uap. Penguapan zat cair dapat dipercepat dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, memanaskan zat cair. Pemanasan pada zat cair dapat meningkatkan volume ruang gerak zat cair sehingga ikatan antara molekul zat cair menjadi tidak kuat dan akan mengakibatkan semakin mudahnya molekul zat cair akan melepaskan diri dari kelompoknya yang terdeteksi sebagai penguapan. Contohnya, pakaian basah dijemur di tempat yang mendapat sinar matahari lebih cepat kering daripada dijemur di tempat yang teduh. Dan yang kedua, memperluas permukaan zat cair. Peristiwa lepasnya molekul zat cair tidak dapat berlangsung secara serentak, akan tetapi bergilir, dimulai dari permukaan zat cair yang punya kesempatan terbesar untuk melakukan penguapan. Dengan demikian, untuk mempercepat penguapan dapat juga dilakukan dengan memperluas permukaan zat cair tersebut. Contohnya, air teh panas dalam gelas akan lebih cepat dingin jika dituangkan ke dalam cawan atau piring. Dan yang ketiga, mengurangi tekanan pada permukaan zat cair. Pengurangan tekanan udara pada permukaan zat cair berarti jarak antara partikel udara di atas zat cair menjadi lebih renggang. Akibatnya, molekul air lebih mudah terlepas dari kelompoknya dan mengisi ruang kosong antara partikel-partikel udara tersebut. Hal ini sering terjadi di sekitar kita adalah jika kita memasak air di dataran tinggi akan lebih cepat mendidih daripada ketika kita memasak di dataran rendah. Dan yang keempat, mendinginkan udara di atas zat cair pada saat pakaian basah dijemur. Proses ini mengeringkan tidak sepenuhnya dilakukan oleh panas sinar matahari, akan tetapi juga dibantu oleh adanya angin yang meniup pakaian, sehingga angin tersebut membawa molekul-molekul air keluar dari pakaian dan pakaian menjadi cepat kering. Yang kedua, mendidih. Mendidih adalah peristiwa penguapan zat cair yang terdiri di seluruh bagian zat cair tersebut. Peristiwa ini dapat dilihat dengan munculnya gelembung-gelembung yang berisi uap air dan bergerak dari bawah ke atas dalam zat cair. Banyaknya titik didihnya disebut kalor uap. Besarnya kalor uap dapat dirumuskan I sama dengan U kali M, di mana I kalor yang diserap atau dilepaskan, M massa zat, dan U kalor uap. Jika uap didinginkan akan berubah bentuk menjadi zat cair yang disebut mengembun. Pada waktu mengembun, zat melepaskan kalor. Banyaknya kalor yang dilepas pada waktu mengembun sama dengan banyaknya kalor yang diperlukan waktu menguap, dan suhu di mana zat mulai mengembun saat dengan suhu di mana zat mulai menguap. Kalor uap sama dengan kalor embun, titik didih sama dengan titik embun. Hubunginya satu siswa begitu bahasa Spanyol.
berhubungan dan dapat berpindah apabila terdapat perbedaan suhu. Secara alami, kalau berpindah dari dart yang suhunya tinggi ke dart yang suhunya rendah, apabila ditinjau dari cara perpindahannya, ada 3 cara dalam perpindahan kalor sebagai berikut. Yang pertama, konduksi. Konduksi atau hantaran. Dengan cara konduksi adalah perpindahan kalor pada suatu zat tanpa disertai dengan perpindahan molekul zat tersebut. Yang kedua, konveksi atau aliran. Perpindahan kalor secara konveksi terjadi karena adanya perbedaan massa jenis dari zat tersebut. Perpindahan kalor yang diikuti oleh perpindahan partikel-partikel zatnya disebut konveksi atau aliran. Yang ketiga, radiasi atau pancaran. Yaitu perpindahan kalor yang tidak menggunakan zat. Perantara dinamakan radiasi. Dalam peristiwa radiasi, kalor berpindah dalam bentuk cahaya. Karena cahaya dapat merambat dalam ruang hampa, maka kalor pun dapat merambat dalam ruang. Selanjutnya asas web, Ibu minta adik Pak untuk bantu Ibu baca slide di depan. Asas web adalah suatu prinsip dalam termodinamika yang dikemukakan oleh seorang ahli kimia fisika. Asas web menjabarkan bahwa yang pertama, apabila ada 2 benda yang berbeda yang suhunya dicampurkan atau disatukan, maka akan terjadi aliran kalor dari benda yang bersuhu lebih tinggi menuju benda yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor tersebut akan berhenti sampai terjadi keseimbangan termal atau suhu dari kedua benda sama. Yang kedua, benda yang melepas kalor adalah benda yang bersuhu lebih tinggi, sedangkan benda yang menerima kalor adalah benda yang bersuhu lebih rendah. Yang ketiga, jumlah kalor yang diserap benda dingin sama dengan jumlah kalor yang dilepas benda panas. Yang keempat, benda yang didinginkan melepas kalor yang sama besar dengan kalor yang diserap benda panas. Untuk adik gadis, Ibu minta membaca slide ini. Bunyi asas Planck adalah sebagai berikut. Pada pencampuran 2 zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat yang suhunya lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Rumus asas Planck yang pertama, Q lepas sama dengan Q terima, di mana Q lepas adalah jumlah kalor yang dilepas oleh zat, Q terima adalah jumlah kalor yang diterima oleh zat. Yang berikut pemanfaatan kalor dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari banyak yang kita jumpai peralatan rumah tangga yang prinsip kerjanya menggunakan konsep perpindahan kalor, yaitu yang pertama, termos. Termos ini berfungsi untuk menyimpan zat cair yang berada di dalamnya agar tetap panas dalam jangka waktu tertentu. Termos dibuat untuk mencegah perpindahan kalor secara konveksi maupun radiasi. Dinding termos dibuat sedemikian rupa untuk menghambat perpindahan kalor pada termos. Benda yang kedua, setrika. Setrika terbuat dari logam yang bersifat konduktor yang dapat memindahkan kalor secara konduksi ke pakaian yang sedang disetrika. Adapun pegangan setrika terbuat dari bahan yang bersifat isolator. Bahan yang ketiga, panci masak. Panci masak terbuat dari bahan konduktor yang bagian luarnya mengkilap. Hal ini untuk mengurangi pancaran kalor. Adapun pegangan panci terbuat dari bahan yang bersifat isolator untuk menahan panas. Sekian materi dari Ibu. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD-nya. Sekarang adik-adik membuat 2 kelompok dan Ibu akan bagikan LKPD-nya.
Bagaimana adik-adik, apakah sudah mengerjakan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Sekarang kedua kelompok akan dipresentasikan. Untuk kelompok 1, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nomor 1, pertanyaannya, pada gambar di atas terlihat apa? Terlihat apa adik-adik? Jawabnya teh panas. Nomor 2, bagaimana cara membuat minuman teh tersebut menjadi hangat? Jawab, ada 3 cara. Yang pertama, diamkan teh di suhu ruangan selama beberapa menit. Teh akan secara alami mendidih hingga mencapai suhu hangat yang Anda inginkan. Yang kedua, jika ingin mempercepat proses, maka tambahkan sedikit air matang dingin ke dalam teh. Yang ketiga, masukkan es batu. Yang berikut untuk kelompok 2, Ibu persilakan. Baik. Kalau yang pertama, pada gambar di atas terlihat apa, adik-adik? Jawabannya terlihat teh hangat. Nomor 2, bagaimana cara membuat teh tersebut menjadi hangat? Jawabannya, cara untuk membuat teh yang panas agar menjadi hangat yaitu tambahkan sedikit dengan air dingin. Sekian dan terima kasih. Terima kasih untuk setiap kelompok yang sudah mempresentasikan hasil kerjanya. Materi kita sampai di sini. Sekarang Ibu akan mengambil kesimpulan. Kalau adalah bentuk energi yang berpindah antara sistem dan lingkungan akibat perbedaan suhu. Materi dapat mengalami perubahan keadaan fisik seperti dari padat ke cair atau cair ke gas yang dipengaruhi oleh kalor. Proses perubahan ini melibatkan perubahan suhu dan energi potensial. Kalor mempengaruhi keadaan materi dengan cara mengubah energi kinetik dan potensial partikel. Proses perubahan seperti peleburan, penguapan, dan kondensasi menggambarkan bagaimana kalor dapat menyebabkan perubahan fisik pada substansi. Pemahaman tentang kalor dan perubahannya penting dalam berbagai bidang, termasuk fisika, kimia, dan teknik untuk menerapkan prinsip-prinsip termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Sekian saja materi pada hari ini. Sekarang Ibu minta satu orang pemimpin kita dalam doa. Ibu guru dan teman-teman, mari kita mengambil sikap berdoa dan izinkan saya membawa doa ini dalam ajaran saya yaitu Katolik. Dalam nama Bapa, Bapa kami, yang ada di surga dan di atas datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. dalam nama Bapa,
Bapa kita berkudus. Amin. Terima kasih untuk Hari Yesus yang sudah memimpin kita dalam doa. Sekian pertemuan kita hari ini. Selamat siang adik-adik. Selamat siang, Ibu.